Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu di Alena Channel dalam Renungan Pagi. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita dari kitab Mazmur 19 ayat 13. Dikatakan begini, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Demikian, saudaraku, sungguh firman Tuhan ini mengajak kita semua, saudaraku, supaya kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Semenjak dulu kepada nenek moyang, Tuhan sudah menyampaikan hukum Taurat. Hukum-hukum Tuhan ini mengajarkan mereka supaya mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hukum Taurat itu, saudaraku, menjadi penuntun di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu menjadi cermin dalam kehidupan mereka. Melihat perbuatan mereka, kalau itu bertentangan dengan hukum Taurat, itu berarti mereka sudah menentang kehendak Tuhan, saudaraku. Sehingga dengan hukum-hukum yang Tuhan sampaikan itu, saudaraku, justru mereka mengetahui apa itu kesesatan dan apa itu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga pemazmur, saudaraku, melihat bahwa hukum-hukum Tuhan itu menjadi salah satu tuntunan kehidupan, di mana setiap orang supaya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Namun, realitas di dalam kehidupan saudaraku, tidak seorang pun yang mampu melakukan apa itu yang dilakukan, apa yang disampaikan hukum-hukum Tuhan. Mereka melompat dari tuntunan hukum Taurat itu, keluar dari jalur yang ditentukan oleh hukum Taurat itu atau kehendak Tuhan itu. Sehingga ada satu permohonan yang disampaikan oleh pemazmur supaya Tuhan membebaskan dia dari apa yang tidak dia sadari. Karena di tengah-tengah kehidupannya ada hal yang di luar kesadarannya yang bertentangan dengan kehendak Allah itu yang terjadi. Sehingga salah satu yang dimohonkan oleh Daud sendiri, saudaraku, supaya Tuhan membebaskan segala kesalahan, kelemahan, kesesatan yang dia tidak sadari di dalam kehidupan. Inilah, saudaraku, sebagai bukti dari hidup yang mengenal Tuhan dan hidup mengenal diri sendiri. Kita di tengah-tengah kehidupan ini tentu selalu berusaha supaya kita jangan melakukan apa yang sesat, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi terkadang di dalam kehidupan, sadar atau tidak sadar, kita ada melakukan apa yang tidak Tuhan sukai. Semuanya itu, saudaraku, di dalam kehidupan seperti ini, mari kita bangun doa penyerahan diri dengan berkata, ya Tuhan, bebaskanlah aku dari segala apa yang tidak kusadari, yang bertentangan dengan kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Sehingga dengan demikian ada satu niat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat yang sama bergegas melakukan apa yang Tuhan kehendaki, merubah diri semakin dekat kepada Tuhan. Dan pada ketika itu kita lakukan, kita merasakan tuntunan Tuhan itu ada di dalam kehidupan saudara. Mari di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita selalu bermohon kepada Tuhan, bebaskanlah aku Tuhan dari perbuatan-perbuatan kesesatan, perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang memberontak terhadap kehendak Tuhan. Itulah yang kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan bekerja. Tuhan adalah penuh kasih. Kasih-Nya akan mengampuni kita dan kembali merangkul kita di dalam jalan yang Dia tentukan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudaraku sekalian. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan Allah untuk firman yang telah menyapa kami.
Sungguh Engkaulah kehidupan kami. Sungguh Engkaulah sang pembebas kami. Banyak hal yang tidak kami sadari, perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Kami tidak berlaku setia kepadamu. Dengan perbuatan-perbuatan ini dan kesadaran akan diri kami datang kepadamu. Bebaskanlah kami ya Allah. Bebaskanlah kami ya Kristus. Dan kiranya kami berjalan dalam kasih setiamu, dan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Sertailah seluruh sahabat-sahabat kami yang telah mendengarkan firman ini. Kiranya hidup mereka semakin dekat kepada Tuhan. Hidup kami dari hari ke hari semakin dibaharui di dalam roh-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama Tuhan dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Marilah dalam kehidupan kita bermohon kepada Tuhan, bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala kesesatan. Tuhan memberkatimu saudaraku.